Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih atas kedatangannya di dalam Zoom pagi ini. Mari kita mau siapkan hati, mau memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami, memberkati kami boleh hadir hari ini, saat ini ya Tuhan. Kami mau bersekutu kepadamu ya Tuhan, mau mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau adakan untuk kami hari ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan mengizinkan kami untuk bangun mengikuti saat teduh pagi ini. Bapa, kami yang rindu untuk mendengar suara-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, di dalam Zoom kami pagi ini. Biarlah kami memberikan hati kami yang terbaik, waktu kami yang terbaik. Lindungilah kami juga di tempat kami masing-masing, sehingga apa yang kami mau kerjakan hari ini ya Tuhan, dapat berkenan di hati-Mu. Berkatilah peralatan tempat kami berdoa, dan internet ya Tuhan, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, mau datang ke hadirat-Mu, ingin mengucap syukur atas anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau tahu kami rindu selalu dekat kepadamu, karena Kaulah satu-satunya andalan hidup kami. Nyatakanlah iman-Mu dalam pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan anugerah terindah dalam hidup kami. Nyatakanlah sekali lagi dengan iman. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu
mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Kau sungguh berarti dalam jalanku, dalam setiap jalan kami. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis dalam hidupku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Benar Bapa, Engkau adalah satu-satunya anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu itu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Hadirlah saat ini Bapa di tempat kami masing-masing. Kami mau menyembah-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Izinkan kami untuk ada di hadirat-Mu, masuk lebih dalam lagi. Karena hanya Kau yang layak kami sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Aku akan memuji-muji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Bukalah hatimu, sembahlah Dia dengan imanmu, karena hanya Dia saja yang layak kita sembah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang ku sembah
hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Sembahlah Dia, hanya Dia yang layak kita sembah. Ya ya na ira na yer ye, ya la ya na ya la ya ra. Ya ra ya la na na ya, ya ra ya na yer ye ye. Ya la ya na ira ire, ya na ya na ya na ya na ya na ire. Yala yala yana yara ye. Yara yana na yana 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 yere. Yara yala na yana yere yere. Yara yala yana yana yana. Yana yana na ya Yara yala na yana 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 ya. Yara yala yala yana yara. Yara yala na ya Yala yana yara yana yana yala Sandara yana. kata manusia mereka sandara kata manusia Yara dari yala na mereka yara sandara kata ya manusia mereka ya manusia Yarana sandara yana. kata manusia mereka manusia mereka Yala yala na sandara kata yara ya manusia yana mereka yana yala yana. manusia mereka sandara kata manusia mereka Yala manusia yana mereka yara sandara kata yala yana manusia mereka yere. sandara kata manusia mereka sandara kata manusia mereka manusia Yara mereka yala na mereka ya yana Manusia mereka yere atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka atas manusia mereka yere. atas manusia mereka Yala yana manusia mereka yana atas yala manusia yara mereka atas yala 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 yana. Yara yala yana yara ya. Yara yana na yala yana. Mari kita dengarkan suaranya.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi ini. Terima kasih Engkau telah mau hadir di tempat kami masing-masing. Izinkan kami ya Tuhan saat ini mau mendengarkan suara hati-Mu. Pakailah anak-Mu Sisil. Berkatilah mulut, bibir, dan lidahnya, dan juga hatinya. Sehingga hanya suara-Mu saja yang benar-benar ada di dalam dia. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan jalan bagi terang kami. Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bacaan renungan pagi ini saya ambil dari bacaan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dalam bahasa Inggris itu the way. Untuk tiba ke suatu tempat, kita membutuhkan instruksi atau peta yang memberitahukan kepada kita caranya untuk sampai kepada tujuan tempat tersebut. Kita membaca instruksinya dan kita implement cara-cara sesuai dari instruksi itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah instruksi dan peta jalan untuk kita semua menuju kepada Bapa, yaitu kepada rumahnya. Kita tahu apa yang Yesus katakan itu selalu kebenaran. Dia tidak pernah berbohong. Yesus berkata dalam ayat 2-4, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Tapi apakah jalan itu bisa dilewati semua orang? Apakah kita, anak-anaknya, mengikuti instruksi yang sudah Dia berikan kepada kita? Padahal Dia, Allah, sudah datang ke bumi ini, ke dunia ini, mengajari kita dan mencontohkan kepada kita caranya. Seperti yang dikatakan Santo Paulus di dalam bacaan 1 Kisah Para Rasul 13 ayat 26. Kamu yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Perkataan Santo Paulus dan Tuhan Yesus hari ini sangat menegur hati saya. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, bisa selamat jika kita masih sering hidup dalam dosa kedagingan kita. Yesus, Bapa, sudah menyediakan tempat di rumahnya untuk kita. Bagaimana tingkah laku kita, karakter kita di sini? Apakah kita sudah melakukan pelayanan kita di sini, melayakkan kita untuk Tuhan jemput, dan kita boleh berada bersama Dia?
Dalam pelayanan untuk merebut jiwa-jiwa dalam keluarga, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Sampai saat ini, saya pribadi mengakui saya belum sempurna. Saya masih terus berjuang dalam hal menjadi seorang ibu dan istri. Tapi saya tahu Tuhan mau saya dan seisi rumah saya ada bersamanya. Saya percaya dengan segenap hati saya meminta kepada Bapa untuk memulihkan keluarga saya. Roh Kudus terus bekerja. Tapi saya juga sadar kita semua harus peka dengan bimbingannya. Seisi rumah saya harus rela dengan tuntunannya yang selalu membuat kita tuh selalu bergumul dengan diri kita sendiri, mematikan daging kita sendiri. Sedikit sharing tentang contoh bagaimana hubungan saya bersama anak saya yang paling besar, sekarang berusia 13 jalan 14 tahun ini. Cekcok di antara saya dan dia itu sering terjadi. Karena saya selalu merasa dia tidak mengerti. Cara saya itu paling benar. Untuk orang tua ngomel itu hal biasa, wajib. Tapi seringkali kita itu lupa ajaran Kristus adalah kasih, lemah lembut, kerendahan hati, dan sabar. Bukan berarti kita yang paling sebagai orang tua itu yang paling benar dan selalu baik dalam apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita harus bisa merendahkan hati kita untuk mendengarkan anak-anak kita. Hilangkan ego itu adalah kedagingan yang paling sulit. Saya percaya dari ego timbullah dosa-dosa lain. Saudara-saudara, si ego ini sudah berjejer ngantri untuk menguasai kita. Maka mari Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama belajar dari Tuhan kita untuk mematikan ego kita, maupun dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pertemanan, supaya kita tidak terseret melakukan dosa-dosa lain yang menghalang kita untuk berada bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa. Percayalah pekerjaan Tuhan yang susah, tapi wajib kita lakukan, yang menghabiskan air mata banyak akan membawa kita kepada kehidupan yang Dia janjikan. Mari kita semua belajar dari apa yang akan saya kutip dalam Yohanes 16 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pilihan taat untuk mengikuti Dia ada di tangan kita semua. Instruksinya ada di dalam firman-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk renungan pagi ini yang menegur, mengingatkan, dan mengajar kami. Bapa, seringkali kita bingung dan hilang jalan. Kami mohon untuk selalu ada dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hati yang sepenuhnya memiliki devosi kepadamu, mampu mendengar suara-Mu, dan selalu taat akan ajaran-Mu. Lembutkanlah hati kami yang keras ini, supaya kami rela untuk tunduk kepada ajaran-Mu dan melakukannya dengan kerendahan hati. Hari ini Bapa, kami serahkan sepenuhnya diri kami ini dan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami Bapa dan bungkuslah kami dengan darah kudus-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa roh jahat, sakit penyakit, dan mara bahaya. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan-Mu yang mulia, sehingga Engkau menjadi makin besar, dan kami boleh merebut jiwa-jiwa kembali untuk kembali kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Paulus dan Bu Villa. Kami bersyukur Engkau sudah mengirimkan mereka ke dalam hidup kami. Berkatilah Pak Paulus dan Bu Villa, dan lindungilah mereka selalu beserta
beserta seluruh keluarganya. Semoga mereka selalu setia dalam pelayanan mereka untuk merebut jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Bapa, kami juga mau berdoa untuk ponsel pemurnian hati malam ini yang akan dibawa oleh mereka. Pak Paulus dan Bu Vila, berkatilah dan urapilah seluruh yang melayani, seluruh petugas yang akan melayani malam ini, serta multimedia yang akan kami pakai. Terima kasih Bapak. Mari kita doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas permurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dan segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Sedikit tambahan dari saya. Kami bisa membaca dari Efesus 5. Di situ ada panduan instruksi Bapak untuk kita, bagaimana kita menjadi anak-anak terang, anak-anak terangnya untuk merebut jiwa-jiwa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, sedikit tambahan, ini kita ada retret pemurnian hati kelompok 16 yang akan diadakan dimulai dari sesi pendahuluan tanggal 1 Mei dan retret dimulai pada tanggal 3 Mei 2024. Mari kita ajak teman-teman, saudara, sahabat yang membutuhkan sehingga mereka juga dapat kembali ke jalan pulang ke dalam hatinya. Terima kasih. Mari kita saat ini mau berfoto. Silahkan yang belum membuka kamera. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.